Shalom. Mari kita bersama kembali membuka Alkitab kita di dalam kitab Ibrani pasal yang ketiga. Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-7 mulai sampai ayat yang ke-19 nanti kita akan bahas. Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu, seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Kita berhenti sampai sini dulu. Tadi pagi kita sudah bahas pasal yang keempat. Dan kita juga menyinggung soal mendengar suara Tuhan. Ya, dan di sini kita sekarang diulang lagi, saya percaya bahwa sangat penting firman Tuhan ini. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Banyak dari kita itu ingin berhasil, banyak dari kita ingin sembuh, banyak dari kita ingin mengalami mujizat-mujizat dari Tuhan. Tetapi yang jadi masalah adalah kita tidak mau berusaha, berseru supaya Tuhan menjamah, membuka telinga rohani kita sehingga mampu mendengar suaranya dengan jelas. Padahal di akhir zaman ini kuncinya adalah mendengar suara roh. Kepada ketujuh jemaat di dalam kitab Wahyu selalu ditutup dengan kalimat, barang siapa mempunyai telinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan roh. Dan baru setelah itu siapa menang. Jadi tanpa telinga yang mendengar maka kita tidak akan mengalami kemenangan. Dan saya mau katakan kemenangan versi Tuhan, di mana kemenangan, kesembuhan, mujizat, keberhasilan versi Tuhan akan selalu memberikan kemuliaan kepada Tuhan, akan selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan ini yang sangat penting di akhir zaman, mendengar suara Tuhan, sehingga selalu ditekankan kepada ketujuh jemaat. Ada kelemahan mereka, ada kekuatan atau kelebihan mereka, tetapi kepada semuanya nasihat Tuhan adalah barang siapa mempunyai telinga hendaklah ia mendengarkan suara roh. Ya. Nah, di sini kita kembali diingatkan 3 kali ibadah kita sudah bahas tentang mata yang melihat, telinga yang mendengar. Tadi pagi kita sudah bahas tentang telinga yang mendengar juga, dan sekarang kita juga kembali diteguhkan dengan firman telinga yang mendengar. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Selalu penekanan Tuhan adalah hari ini. Tuhan tidak tertarik ketika kita mengingatkan, Tuhan kan sudah minggu yang lalu saya mendengar suaramu. Kan wajar tidak setiap hari saya mendengar suaramu. Dan Tuhan tidak tertarik dengan kalimat seperti itu. Yang Tuhan inginkan setiap hari kita mendengar suara Tuhan. Setiap hari kita mendisiplin diri kita untuk selalu mendengar suara Tuhan. Mendengar pengarahan dari Roh Kudus, mendengar pimpinan dari Roh Kudus. Karena kalau tidak, maka kita akan mudah untuk disesatkan.
judul perikop ini adalah binasa karena murtad. Orang murtad diawali karena dia sudah tidak mendengar dan tidak bisa mendengar suara Tuhan lagi. Ya. Ketika kita tidak mendengar suara Tuhan, sekalipun kita beribadah, maka ada kekeringan di dalam hati kita, di dalam manusia roh kita. Hanya ketika mendengar suara Tuhan ada damai sejahtera, ada kesejukan di dalam hati kita ini. Nah, mari kita lihat kembali di dalam ayat yang ke-7, sebab itu seperti dikatakan Roh Kudus. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Jangan menolak suara Tuhan. Jangan berbantah dengan suara Tuhan. Karena itu hanya akan merugikan diri kita. Itu akan menghambat pertumbuhan kerohanian kita. Itu sedang membuat arah kita berbalik. Dari kepada Tuhan, kita berbalik untuk berlawanan dengan Tuhan. Ya. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan, menguji aku. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Bayangkan 40 tahun melihat mujizat-mujizat Tuhan, kemenangan demi kemenangan yang Tuhan berikan, kesembuhan demi kesembuhan yang Tuhan nyatakan, tetapi mereka dikatakan mereka itu sesat. Pada akhirnya dikatakan mereka itu sesat hatinya. Ayat 10 dikatakan, itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Ada mujizat, ada kesembuhan, ada kemenangan demi kemenangan, dan bukan hanya satu kali, tetapi 40 tahun dipenuhi dengan mujizat. Bayangkan mana bisa turun selama 40 tahun. Bukankah itu sudah mujizat? Tetapi dikatakan selalu mereka sesat hati. Kenapa? Karena mereka tidak menghiraukan suara Tuhan. Bahkan mujizat yang seharusnya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, mujizat itu dibelokkan untuk kepentingan diri sendiri. Untuk memuaskan hawa nafsu, kecukupan, kemenangan yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka arahkan untuk memuaskan diri mereka sendiri. Sehingga kita melihat bahwa mereka begitu mudahnya mengomel, menggerutu, bersungut-sungut kepada Tuhan. Kenapa? Karena fokusnya adalah diri mereka sendiri. Ketika mereka susah, ketika mereka kekurangan, mereka akan menggerutu. Mereka menyalahkan Tuhan, mereka menyalahkan Musa, mereka menyalahkan Harun. Tetapi ketika Tuhan memberikan mujizat, memberikan kecukupan, mereka begitu egoisnya ketika mereka minta daging, Tuhan berikan daging. Bukankah mereka fokus pada diri mereka sendiri? Sudah kenyang pun mereka tetap makan sampai muntah-muntah. Ya. Mereka tidak ingat bahwa tujuan Tuhan memberi makanan supaya mereka bisa melangsungkan kehidupan pada hari itu. Jadi di sini dikatakan 40 tahun perbuatan-perbuatan ajaib dari Tuhan dinyatakan. Tetapi ingat, pada waktu itu yang mendengar suara Tuhan hanyalah Musa. Bangsa Israel menerima mujizat, menerima kelimpahan, menerima kemenangan. Tetapi mereka tidak mau mendengar suara Tuhan. Ingat di Gunung Sinai itu,
Bangsa Israel mengatakan, Musa, engkau sajalah yang menghadap kepada Tuhan. Dengarkan apa yang Tuhan katakan, nanti sampaikan pada kami akan lakukan. Mereka tidak mau mendengar suara Tuhan secara langsung. Sehingga pada akhirnya semuanya bergelimpangan di padang gurun itu. Mereka mati. Mereka yang mengalami mujizat dari Tuhan. Bayangkan, mereka butuh air. Hanya batu karang dipukul saja, keluar air. Bayangkan berjalan di tengah-tengah laut, ya kan? Dengan daratan yang kering. Dan di sampingnya pagarnya adalah air yang tertahan. Bukankah seharusnya itu mendatangkan takut akan Tuhan, memberikan kemuliaan kepada Tuhan? Tetapi bangsa Israel tidak melakukan itu. Kenapa? Karena mereka tidak mendengar suara Tuhan secara langsung. Oleh karena itu, setiap gereja seharusnya membimbing, memperlengkapi setiap umat yang beribadah untuk mempunyai rasa haus untuk mendengar, bisa mendengar suara Tuhan secara langsung. 40 tahun dan kemudian dikatakan ayat 10, itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu. Allah murka kepada umatnya. Paulus kepada jemaat Roma mengatakan, perhatikanlah kemurahan dan kekerasan dari Tuhan. Kita seringkali diajar bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang murka. Tuhan kita di dalam perjanjian baru penuh kasih. Dia memaklumi kita. Tetapi Paulus sebagai orang yang mempunyai pewahyuan melebihi rasul yang lain, dia mengingatkan kepada umat Tuhan. Ingat, perhatikan sungguh-sungguh kemurahan dan kekerasan Tuhan. Dia akan mudah memberikan kemurahannya kepada orang yang menurut, yang benar. Tetapi dia juga akan mudah untuk murka kepada orang yang selalu menentang dia. Itulah sebabnya aku Tuhan murka kepada angkatan itu. Kenapa? Mereka sudah diberi mujizat. Tuhan sudah menunjukkan perbuatannya. Tetapi dikatakan selalu mereka sesat hati. Sebelum ada mujizat mereka sesat. Setelah ada mujizat mereka sesat lagi. Anda bisa bayangkan umat yang seperti itu. Anda bisa bayangkan Anda kenal kepada seseorang yang selalu mengata-ngatai Anda, selalu menggosipkan Anda. Ketika mereka membutuhkan sesuatu, mereka datang kepada Anda, berbaik-baik kepada Anda untuk mendapatkan pertolongan. Setelah mendapatkan pertolongan, mereka kembali menjelek-jelekkan Anda lagi. Sidang jemaat, tanpa sadar kebanyakan umat Tuhan sikapnya seperti itu. Tanpa sadar lebih dari separuh umat Tuhan di seluruh dunia sikap hatinya seperti itu. Karena bukan kebetulan Alkitab mengatakan semua yang terjadi di perjanjian lama itu lambang sebagai contoh bagi umat di dalam perjanjian baru. Dikatakan selalu mereka sesat hati. Bukan hanya satu kali, bukan hanya dua kali. Selalu. Berarti kata selalu ini kan menjadi kebiasaan kan? Selalu. Selalu mereka sesat hati. Dan mereka tidak mengenal jalanku. Bahkan ketika Tuhan mengadakan mujizat, mereka tidak tahu tujuannya itu untuk apa.
Bukankah mujizat yang Tuhan adakan tujuannya supaya kita mengagumi Tuhan, supaya kita hormat akan Tuhan? Bukan tujuannya supaya Tuhan itu tunduk, nurut kepada kita. Bukan. Kebanyakan kita mau ngatur Tuhan. Ya. Bahkan jemaat terjebak untuk mengatur hamba Tuhan. Mengatur Tuhan tanpa sadar. Dan Alkitab mengatakan selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Kenapa? Karena mereka tidak pernah mendengar suara Tuhan. Seandainya mereka mendengar suara Tuhan, mereka tidak akan sesat. Seandainya mereka selalu mendengar suara Tuhan, mereka akan mengenal jalan Tuhan. Alkitab katakan, sekalipun Tuhan memberikan air dan makanan serba sedikit, tetapi pengajarmu akan mengajar engkau. Dia akan menunjukkan jalan ke sana, ke sini. Dia akan tunjukkan, dikatakan. Ya, itu yang terpenting. Tetapi bukankah fokus kita kebanyakan adalah yang penting Tuhan ngadakan mujizat. Yang penting Tuhan membuat kita kaya raya. Tetapi kitab Yesaya mengatakan yang terpenting adalah Tuhan menunjukkan jalannya dan kita mendengar suaranya ketika dia menunjukkan jalannya itu. Selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Dalam kitab Mazmur beberapa ayat mengatakan hal yang sama. Bahwa kepada Musa Tuhan menunjukkan jalan-jalannya. Tetapi kepada bangsa Israel Tuhan hanya menunjukkan perbuatannya. Ya. Sama dengan kita. Kadang ya. Kita ketika butuh uang. Pengusaha butuh modal yang besar. Pokoknya kita hanya taunya pinjem uang ke bank. Tidak pernah kenal kepada pemilik bank itu. Tidak pernah. Ya. Dan kita juga tidak peduli. Yang penting dapat kucuran dana. Sayangnya sikap seperti ini sangat keliru ketika dibawa kepada Tuhan. Tuhan menginginkan kita lebih suka untuk mengenal jalannya, mendengar suaranya, mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, kenal. Bukan hanya sekedar mendapatkan pertolongannya. Bukan. Ini di akhir zaman harus segera diubah sikap yang seperti ini. Karena pada akhirnya bahkan pengangkatan pun lihat, tujuannya adalah kita muka dengan muka berhadapan dengan Tuhan. Bukankah itu merupakan keinginan Tuhan? Ya. Selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku. Allah bersumpah aja sudah hebat. Tetapi ini dikatakan bersumpah dalam murkaku. Mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Orang tua ketika menghadapi anak yang tidak nurut, yang durhaka. Orang tua keceplosan ngomong aja. Semoga kamu tidak berhasil seterusnya. Orang tua ngomong seperti itu aja terjadi. Saya percaya 99% perkataan orang tua yang mengatakan seperti itu kepada anaknya pasti terjadi. Anda bisa bayangkan Tuhan yang mengatakan seperti ini kepada umatnya. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku. Mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Dan kita melihat semuanya binasa di padang gurun. Kecuali Joshua dan Kaleb. Angkatan baru yang masuk ke dalam
tempat perhentian itu. Tetapi di sini yang harus kita perhatikan, kalau kita mempunyai kebiasaan sesat, kebiasaan menentang Tuhan, kebiasaan untuk acuh tidak acuh kepada Tuhan, ingat, pada waktunya nanti kita akan sampai kepada murka Tuhan yang menyumpahi kita. Tuhan yang murka menyumpahi kita. Anda bisa bayangkan. Tidak usah murka, ya. Tidak usah menyumpahi. Cukup Allah berfirman terjadi. Allah berfirman terjadi. Ini sudah murka, dia itu berfirman, firmannya sumpah. Anda bisa bayangkan. Tetapi bukankah ini jarang kita pikirkan? Jarang kita renungkan. Sehingga kita seringkali tidak menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, yang sepertinya pintu tertutup, selalu gagal, selalu sakit, selalu punya masalah, diawali oleh kita tidak pernah menghiraukan suara Tuhan. Pada hari ini dikatakan, jikalau kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Ini sangat penting. Kunci sebenarnya dari awal sebenarnya. Dari awal penciptaan sampai nanti akhirnya. Selalu ayat ini adalah hal yang sangat penting. Mendengar suara Tuhan. Kalau tidak, kita akan mati. Mendengar suara Tuhan. Ayat 12. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Bahwa ketika kita tidak mau mendengar suara Tuhan, maka kita akan mendapati, atau orang lain akan mendapati, atau Tuhan akan mendapati hati kita itu menjadi jahat. Kitab Yakobus mengatakan, Perhatikanlah firman Tuhan itu yang tertanam dengan lembut di dalam hatimu. Firman Tuhan yang tertanam dengan lembut di dalam hatimu. Perhatikan itu dikatakan. Kalau kita tidak memperhatikan firman yang tertanam, yang akan ditanam di dalam hati kita, maka kita akan mendapati kebalikannya. Firman itu akan menghasilkan karakter dari Tuhan di dalam kita. Tetapi ketika kita menolak itu, maka kita akan mendapati hati kita menjadi jahat. Jadi hati yang jahat bukan selalu berbicara menjadi pembunuh, menjadi koruptor, bukan. Hati yang jahat berbicara orang yang selalu berbantah-bantah dengan Tuhan. Lebih pintar dari Tuhan. Bukankah banyak orang yang merasa lebih pintar dari Tuhan? Disuruh doa minimal 1 jam. Kita mengatakan, alah, tak perlulah doa. Orang sebelum doa aja Tuhan sudah tahu kok apa yang akan kita doakan. Kan percuma doa. Ya. Disuruh memberi perpuluhan. Allah, Tuhan sudah kaya, Tuhan tidak butuh uang. Ya. Itu kan pendetanya yang butuh uang. Padahal firmannya dari Tuhan. Ya. Disuruh mengampuni. Ngomong enak, coba ngalami sendiri. Ya. Disuruh tunduk kepada pimpinan. Walau orang pimpinannya bedak benar. Selalu
berbantah. Selalu berbantah. Sidang jemaat, ingat, orang yang selalu berbantah dengan suara Tuhan, maka Tuhan mencap orang itu hatinya jahat. Hatinya jahat. Yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Berarti tidak usah nunggu tidak ke gereja atau pindah agama. Murtad itu sudah dimulai bahkan ketika kita masih menjalankan aktivitas ibadah. Ketika kita selalu menolak firman yang disampaikan. Ketika kita selalu berbantah dengan suara Tuhan. Maka sebenarnya kita sudah murtad. Kita tidak percaya kepada firman yang disampaikan. Kita tidak percaya kepada suara Tuhan yang diperdengarkan. Sebenarnya itu sudah mengawali kemurtatan kita. Hanya masalah waktu nanti akan ditunjukkan. Aku tidak peduli pada kekristenan. Tetapi itu sudah dimulai ketika kita tidak percaya pada firman. Ketika kita selalu berbantah-bantah ketika firman disampaikan. Ingat, akibatnya Tuhan akan menyumpahi dalam kemurkaannya. Ya. Siapa kita yang bisa melawan Tuhan? Ayat yang ke-13, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Selagi kita masih hidup, jangan putus asa untuk menasihati. Mungkin kita katakan, alah percuma. Tidak ada kata percuma. Bahkan seandainya orang itu tetap menolak nasihat-nasihat kita. Mengatakan kita cerewet. Tetapi percayalah, semua nasihat yang kita berikan akan mendatangkan penghargaan dari Tuhan kepada diri kita sendiri. Bahwa bagi Tuhan kita sudah nurut, kata Tuhan. Lihat di sini. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Walaupun hingga saat ini belum nurut, nasihati terus. Walaupun mereka katakan kita cerewet. Ya. Belum tua kok sudah cerewet, tidak masalah. Penilaian dari Tuhan, penghargaan dari Tuhan bagi kita. Ya, kita nurut setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Sidang jemaat, akan begitu mudah orang bertobat ketika pertama kali mereka itu melakukan kesalahan langsung ditegur. Seringkali kita membiarkan dahulu orang itu melakukan kesalahan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Bahkan sudah menjadi kebiasaan, baru kita tegur. Hatinya sudah tegar. Kalau itu sudah mereka lakukan berkali-kali. Tetapi ketika mereka melakukan pertama kali kesalahan, orang tua, sahabat melihat itu dan langsung menegur, pasti ada tek, hatinya pasti akan menyadari, oh iya dia salah. Tetapi kalau itu sudah dilakukan berkali-kali, itu sudah menjadi kebiasaan, sukar. Ingat loh, sukar bukan mustahil untuk berubah. Hanya perlu kecerewetan, ya kan? Tanda kutip perlu kecerewetan untuk mengubah hal yang sudah menjadi kebiasaan dari orang itu. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Ketika kita atau orang lain melakukan dosa dan tidak langsung ditegur, dan bahkan mungkin mereka akan semakin banyak orang yang memaklumi,
Dan bahkan ketika melakukan kesalahan dosa mereka itu tetap menjadi orang berhasil, maka mereka mengalami tipu daya dosa. Yang berkata kepada diri mereka, tidak masalah kok berbuat dosa. Buktinya, aku aman-aman saja. Seringkali kita mendengar orang-orang mengatakan, tidak masalah kok. Tidak memberi perpuluhan, buktinya itu yang memberikan perpuluhan gagal, miskin, sakit. Tetapi kita yang tidak ngasih perpuluhan, oh buktinya berhasil, semakin kaya dan sebagainya. Ingat, tipu daya. Ujung-ujungnya yang namanya tipuan pasti ketahuan juga. Ya. Tipuan, ujung-ujungnya pasti ketahuan juga. Kalau di bumi belum ketahuan, nanti lihat ketika hakim yang maha adil itu sudah menghakimi, tidak ada yang tersembunyi. Dan repotnya kalau sudah hakim yang maha adil yang menghakimi, tidak ada waktu atau kesempatan untuk bertobat. Kita sedang memasuki hari-hari yang terakhir dan kita sungguh harus berbenah hati kita, diselaraskan dengan firman Tuhan. Karena sekali pengangkatan terjadi secara serempak, tidak ada waktu kemudian kita katakan, aku bertobat. Sekarang aku sudah mendengar saudaraku diangkat Tuhan, keluargaku yang di Amerika diangkat Tuhan, keluargaku yang di Singapura diangkat Tuhan. Aku sekarang mau bertobat, siapa tahu aku diangkat. Tidak bisa. Ketika Anda mendengar pengangkatan terjadi, maka tidak akan ada pengangkatan lagi. Yang ada adalah kita harus menebus dosa kita dengan mencurahkan darah di bawah penyiksaan antikris. Itu yang terjadi. Oleh karena itu, yang kita kejar sekarang adalah hati kita yang dibenahi, yang dipersiapkan supaya semua jemaat GPPS Pamekasan mengalami pengangkatan. Itu yang kita kejar. Ayat 14, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Ya, kita beroleh bagian di dalam Kristus. Kita sudah ditebus, kita dibenarkan, kita diselamatkan. Asal saja dikatakan, kita teguh terus berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Keyakinan iman kita semula adalah di luar Kristus tidak ada keselamatan. Dan kita dibentuk untuk menjadi sama seperti Kristus. Itu keyakinan iman kita. Kita dikuduskan dan harus hidup kudus sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Jadi yang bertahan sampai akhirnya hanya mereka yang akan diselamatkan. Sekalipun kita sudah 3/4 waktu hidup kita hidup dalam kebenaran, kalau 1/4 terakhir kita tidak mempertahankan itu, maka keselamatan kita terbuang sia-sia. Ya. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang. Jangan dilepaskan bagian dalam Kristus. Jangan dibuang bagian dalam Kristus. Iman kita harus teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya,
Janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Kembali ayat ini diulang. Pasal 4 ayat ini juga diulang. Betapa pentingnya ayat ini. Kepada ketujuh jemaat, semua yang dibahas itu berbeda-beda. Tetapi khusus mendengar suara roh itu selalu diulang. Selalu diulang. Berarti itu sangat penting. Siapakah mereka? Ayat 16. Yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya. Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Sidang jemaat. Tidak terlalu penting sebenarnya pemimpin kita itu siapa. Yang penting adalah ketika kita mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hati. Mereka dipimpin oleh Musa. Kalau sekarang adalah pendeta yang terkenal, pendeta yang diurapi, pendeta yang besar. Tetapi mereka semua dikatakan membangkitkan amarah Allah. Dan mereka tidak masuk ke tempat perhentian. Saya tekankan, di bawah kepemimpinan hamba Tuhan besar, yaitu Musa. Wow. Tetapi ketika firman disampaikan oleh Musa, mereka menolak. Ketika Tuhan mau berbicara langsung kepada mereka, mereka menolak. Sehingga mereka kemudian bergelimpangan. Di bawah kepemimpinan Musa pun, hanya satu yang selamat, yaitu Joshua. Kalau mau ditambahkan Kaleb. Nah, yang saya mau tekankan adalah pemimpin itu benar, baik, tidak ada yang salah. Tetapi lebih daripada itu, kita harus mampu dan mentaati suara Tuhan. Pemimpin yang benar juga tidak membuat umatnya bergantung kepada dirinya. Tetapi pemimpin itu harus memperlengkapi, mengajar, membimbing umat Tuhan supaya bisa berhadapan langsung dengan Tuhan dan mendengar suaranya. Tergantungnya kepada Tuhan, bukan membawa umat Tuhan tergantung kepada pemimpin. Bukan. Ya. Ayat 17. Dan siapakah yang Tuhan murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Kembali, ini umat Tuhan yang dimurkai oleh Tuhan. 40 tahun Tuhan mengadakan mujizat bagi mereka. Tetapi 40 tahun juga Tuhan murka kepada mereka. Jangan terkecoh ketika kita mengatakan, Tuhan baik, aku buktinya pekerjaan berhasil, tubuhku sehat. Ingat, ini dialami oleh umat Tuhan. Mereka ngalami mujizat, mereka ngalami kemenangan, mereka ngalami kelimpahan. Tetapi di waktu yang bersamaan, Tuhan murka kepada mereka. Itu sama aja dengan anak yang tidak nurut pada orang tua. Tetap dikasih makan, tetap dikasih uang belanja. Tapi orang tuanya tidak pernah ngomong. Ya. Sama modelnya seperti itu. Oleh karena itu dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, bahwa ketika Tuhan berbicara kepada kita, itu menunjukkan perkenanannya kepada kita. Sekalipun kita mengalami kemenangan yang Tuhan kerjakan, berkat yang Tuhan kerjakan bagi kita, kalau Tuhan tidak pernah memperdengarkan suaranya lagi kepada kita, hati-hati, pasti kita ada yang salah. Sehingga Tuhan tidak mau berbicara. Ingat, sekalipun seorang anak melakukan kesalahan, saya percaya
Makanan tetap tersedia dari orang tuanya. Pakaian kalau robek tetap akan diganti oleh orang tuanya. Kalau bodoh, orang tuanya tetap menyediakan. Mungkin guru les untuk mengelesi. Tetapi, apakah orang tuanya masih berbicara? Masih menasihati? Masih bergurau dengan anaknya? Itu yang harus diperhatikan. Demikian pula dalam kekristenan. Bukan soal keadaan kita baik-baik saja. Tetapi apakah Tuhan masih memperdengarkan suaranya kepada kita? Itu yang terpenting. Ayat 18, dan siapakah yang telah Tuhan sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Mereka umat Tuhan, tetapi mereka tidak taat. Sehingga Tuhan menyumpahi mereka. Kalau ini adalah gambaran, maka pasti ini juga menjadi suatu kejadian di dalam perjanjian baru. Bahwa siapa saja sekalipun dia umat Tuhan, menyebut dirinya umat Tuhan, kalau tidak taat kepada Tuhan, ada contohnya, Tuhan akan menyumpahi. Ingat kata menyumpahi hanya masalah waktu, itu pasti terjadi. Ya. Mungkin tidak langsung terjadi, tetapi waktu yang tepat akan membuat sumpah itu tergenapi. Orang tua ketika menyumpahi anaknya yang durhaka, yang berbuat kesalahan, tidak langsung terjadi. Iya, tidak langsung. Tetapi pada waktu yang tepat, bahkan mungkin orang tuanya sudah lupa, anaknya sudah lupa, ternyata itu terjadi. Hati-hati ketika Tuhan sudah menyumpahi. Siapa yang bisa membatalkannya? Seluruh bangsa Israel bergelimpangan mengalami kematian di padang gurun. Dalam perjalanan kepada tempat perhentian yang tidak pernah sampai mereka tuju. Ayat yang ke-19, demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Mendengar suara Tuhan tetapi tidak percaya dan tidak mentaati. Lebih parah lagi, tidak pernah mendengar suara Tuhan. Mendengar saja. Kalau logika kita terlalu kuat, kita akan menolaknya. Oleh karena itu tadi pagi kita sudah bahas. Kita sungguh butuh firman Tuhan. Baca, hafalkan, pelajari, renungkan firman Tuhan ini. Sehingga firman Tuhan akan membuat hati kita berani mentaati. Hati kita yang dipenuhi firman Tuhan akan menundukkan pikiran kita. Ya. Tetapi kalau kita tidak punya firman, ketika Tuhan berbicara, pikiran kita yang belum diubahkan akan melawan roh kita, dan kalau roh atau hati kita tidak dipenuhi firman, mereka akan tunduk. Mereka akan tunduk. Ingat, kita adalah manusia roh yang memiliki pikiran, memiliki jiwa, tinggal di dalam tubuh. Jadi dari kalimat ini kita sudah mengerti mana yang harus diutamakan. Ya. Ingat, ketika kita mengalami gempa, coba. Mengalami bencana, yang diutamakan adalah keselamatan diri kita. Mau rumah kita ambruk, mau mobil kita hancur, tidak masalah, yang penting manusianya selamat dulu. Ya kan? Nah, dari gambaran ini kita lihat, kita adalah manusia roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh.
Jadi yang harus diutamakan dalam kehidupan adalah kesehatan manusia roh. Kesehatan hati kita yang merupakan pribadi yang sesungguhnya dari kita. Hanya firman yang mampu melakukannya. Kiranya Tuhan memberkati kita, memberikan hati yang lembut, hati yang mudah mempercayai Tuhan, hati yang taat kepada Tuhan.